Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini berjudul perkataan yang baik. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 12 ayat 34 sampai 37 yang berbunyi demikian. Hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ketika Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang sedang kerasukan setan, yang mana juga orang tersebut adalah buta dan tuli, semua orang yang melihatnya pada saat itu menjadi takjub dan berkata, ia ini agaknya anak Daud. Akan tetapi, orang-orang Farisi yang mendengar saat itu berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang Farisi pada saat itu. Kemudian, ia mematahkan tuduhan-tuduhan tersebut dengan sebuah argumen-argumen yang tidak terbantahkan. Setelah itu, Tuhan Yesus membuat pernyataan bahwa apa yang diucapkan oleh mulut adalah yang meluap dari hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik setiap ucapan tentu ada motivasi positif atau motivasi negatif. Tetapi yang pasti adalah apapun motivasinya, Tuhan Allah sangat mengetahui dan menilai. Lalu pada akhirnya akan membuat suatu perhitungan atas motivasi dari setiap ucapan atau perkataan yang kita ucapkan tersebut. Jangan kita ucapkan perkataan yang sia-sia, tetapi hendaklah perkataan yang keluar dari mulut itu berasal dari hati yang tulus dan murni. Kita sebagai orang Kristen haruslah mengucapkan kata-kata yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Hendaknya setiap orang Kristen itu tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia dan yang tak berguna. Ucapan yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apabila hati tidak benar, maka apa yang diucapkannya adalah tentu perkataan yang tidak benar juga. Tetapi jika hati dipenuhi oleh firman Tuhan, maka setiap ucapan yang keluar adalah perkataan yang benar pula. Hati adalah seperti pohon. Perkataan adalah buahnya. Jika pohon itu baik, tentu akan menghasilkan buah yang baik pula. Demikian juga sebaliknya. Bila Roh Kudus berkuasa di dalam hati seseorang, maka bahasa yang dipakainya adalah bahasa yang membangun, yang menguatkan setiap orang. Sebaliknya, bila roh jahat ada di dalam hati kita, maka hal yang jahat juga yang akan keluar dari mulut kita. Merubah buah yang rusak menjadi baik harus dimulai dari pohonnya. Tentu sangat mustahil dengan merubah buahnya dahulu baru merubah pohonnya. Perubahan itu harus dimulai dari dalam hati, barulah menuju keluar. Seperti tertulis firman Tuhan
pada Efesus 4 ayat 29 yang berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah pengikut Yesus, anak-anak Tuhan Allah. Oleh sebab itu, perkataan kita harus mencerminkan Tuhan Yesus pula. Kita masing-masing tentu sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk menjadikan pohon kehidupan kita yang baik. Kalau kita menempatkan pohon kita di tempat yang tepat, yaitu di dalam pelataran Tuhan, maka apapun yang kita perbuat akan menghasilkan kebaikan juga. Kalau hati kita tidak diperbarui, maka kehidupan kita juga tidak akan pernah diperbarui. Sebelum waktu Tuhan itu terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua kali, kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbarui diri kita masing-masing, memancarkan cahaya iman kita dalam kehidupan kita yang singkat ini, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif yang berkenan bagi Tuhan, yang dimulai dari hati kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, agar buah yang kita hasilkan dapat menyenangkan hati Tuhan dan setiap perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.